Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di sebuah kota yang sibuk, hiduplah seorang pria tunanetra bernama Salim. Ia mencari nafkah dengan mengemis di tepi jalan yang ramai. Meskipun ia tidak bisa melihat, Salim memiliki hati yang baik dan selalu bersyukur atas apa yang ia miliki. Namun hidupnya seringkali sulit, dan ia sering menjadi sasaran orang-orang iseng atau penipu. Suatu pagi, ketika Salim sedang duduk di tempat biasa, datanglah Abu Nawas menghampirinya. Abu Nawas yang telah lama memperhatikan Salim merasa iba dan ingin membantunya. "Wahai Salim, bagaimana kabarmu hari ini?" sapa Abu Nawas ramah. "Alhamdulillah, baik Tuan," jawab Salim mengenali suara Abu Nawas. "Aku punya sebuah ide. Bagaimana jika kita membuatmu sedikit lebih beruntung hari ini?" kata Abu Nawas. Salim tersenyum tipis. "Bagaimana caranya Tuan Abu Nawas? Keberuntungan sepertinya jarang menghampiri orang sepertiku," jawab Salim. Abu Nawas tersenyum misterius. "Begini, aku akan meletakkan sekantong koin perak di dekatmu. Tapi ada syaratnya. Setiap kali ada orang yang melemparkan koin ke dalam mangkukmu, kamu harus mengatakan, 'Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikanmu berlipat ganda, dan semoga Allah memberikanmu penglihatan yang lebih tajam.'" Mendengar itu Salim sedikit bingung. "Tapi Tuan, saya kan tunanetra. Bagaimana orang lain bisa mendapatkan penglihatan yang lebih tajam?" tanya Salim. "Nah, itu rahasianya Salim. Percayalah padaku," bisik Abu Nawas. Salim yang percaya pada kebijaksanaan Abu Nawas setuju. Abu Nawas kemudian meletakkan sekantong koin perak di samping Salim dan pergi. Tak lama setelah itu, seorang saudagar kaya lewat dan melemparkan sekeping koin ke mangkuk Salim. Dengan patuh, Salim segera berkata, "Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikanmu berlipat ganda, dan semoga Allah memberikanmu penglihatan yang lebih tajam," kata Salim. Saudagar itu yang sebenarnya memiliki penglihatan agak buruk dan sedang mencari kacamata baru, tertegun mendengar ucapan Salim. Ia merasa ucapan itu tepat mengenai dirinya. Ia pun terkesan dan merasa bahwa Salim adalah orang yang diberkahi. Karena merasa doanya terkabul dan doanya didengar, saudagar itu kemudian melemparkan lebih banyak koin emas ke mangkuk Salim. Setelah itu, datanglah seorang pelukis terkenal yang sedang mengalami kesulitan dalam menghasilkan karya karena penglihatannya mulai kabur. Ia melemparkan beberapa koin dan mendengar doa Salim yang sama. Pelukis itu merasa sangat tersentuh, seolah-olah doa itu memang ditujukan untuknya. Ia pun memberikan sejumlah besar uang kepada Salim. Kemudian, seorang pencuri yang baru saja berhasil mencuri sesuatu lewat di dekat Salim. Ia melemparkan sepotong kecil koin untuk membersihkan hati nuraninya. Ketika ia mendengar Salim berkata, "Semoga Allah memberikanmu penglihatan yang lebih tajam," pencuri itu tiba-tiba merasa takut. Ia berpikir, jangan-jangan orang buta ini tahu aku seorang pencuri. Jika penglihatanku menjadi lebih tajam, aku akan semakin mudah tertangkap. Karena ketakutan, ia buru-buru pergi dan tidak berani kembali ke sana lagi. Sepanjang hari itu, banyak orang yang lewat dari berbagai latar belakang merasa bahwa doa Salim secara ajaib berhubungan dengan masalah penglihatan mereka, baik itu penglihatan fisik, penglihatan batin, atau bahkan pandangan terhadap masa depan. Beberapa ingin penglihatan mereka lebih baik, beberapa ingin lebih waspada terhadap bahaya, dan beberapa lainnya merasa doa itu seperti teguran atau petunjuk. Menjelang sore,
Abu Nawas kembali menemui Salim. Ia terkejut melihat mangkuk Salim penuh melimpah dengan koin perak dan emas. "Wahai Salim," kata Abu Nawas, "sepertinya hari ini kau sangat beruntung." Salim tersenyum lebar. "Tuan Abu Nawas, keajaiban apa yang Anda ajarkan kepada saya? Doa itu sungguh manjur. Banyak sekali orang memberi saya uang hari ini." Abu Nawas tertawa kecil. "Salim, sesungguhnya bukan doanya yang manjur, melainkan makna doa itu yang luas," jawab Abu Nawas. "Maksud Anda bagaimana?" tanya Salim. "Penglihatan yang lebih tajam bukan hanya tentang mata fisik," jelas Abu Nawas. "Bagi saudagar itu, penglihatan yang lebih tajam berarti ia bisa lebih jeli melihat peluang bisnis. Bagi pelukis, itu berarti ia bisa melihat keindahannya dengan peka dalam karyanya. Dan bagi pencuri itu, penglihatan yang lebih tajam berarti ia takut akan konsekuensi perbuatannya dan takut jika perbuatannya akan terlihat jelas di mata hukum." Salim mengangguk-angguk mengerti. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya memberinya koin, tetapi juga sebuah pelajaran tentang kebijaksanaan dan cara melihat dunia. Doa yang sederhana itu dengan interpretasi yang luas mampu menyentuh hati banyak orang dengan cara yang berbeda-beda. Sejak hari itu, Salim tidak lagi hanya mengemis. Dengan uang yang ia kumpulkan, ia membuka usaha kecil-kecilan. Ia tetap menjadi tunanetra, tetapi ia tidak lagi merasa tidak beruntung. Ia tahu bahwa ia telah diberkahi dengan pandangan yang lebih tajam tentang kehidupan berkat kebijaksanaan Abu Nawas. Abu Nawas mampu membutakan dan menyembuhkan mata wanita yang pengaruhi istrinya. Abu Nawas merupakan tokoh sufi sekaligus pujangga Arab terkenal yang hidup di zaman Baginda Raja Harun. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga dikenal seorang yang cerdas dan cerdik serta berperangai baik, sehingga tidak heran kalau Baginda Raja kagum padanya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga merupakan sosok yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dikisahkan di kehidupan rumah tangga Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Sedangkan jika Abu Nawas ingin kaya, ia bisa saja mewujudkannya karena hubungan Abu Nawas dengan Baginda Raja cukup dekat. Sudah berulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang lumayan besar. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Abu Nawas lebih memilih menjadi masyarakat biasa dengan kehidupan yang sederhana. Saking sederhananya, tidak ada barang mewah yang terdapat di dalam rumah Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Kesederhanaannya ini ia terapkan juga kepada istri dan anak-anaknya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga selalu mendidik keluarganya dengan ajaran agama, sehingga keluarga Abu Nawas terkenal di masyarakat sebagai keluarga yang religius. Dalam keseharian di dalam rumah saja, Abu Nawas menerapkan kebiasaan baik dan sesuai tuntunan agama. Kebiasaan tersebut adalah ketika Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan setelah masuk ke dalam rumah, ia pun tak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Begitu juga dengan sang istri maupun anak-anaknya. Mereka senantiasa dididik oleh Abu Nawas supaya menerapkan kebiasaan baik itu. Suatu hari, saat Abu Nawas pulang dari hutan guna mencari kayu bakar, ia mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Namun tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya.
Betapa kagetnya Abu Nawas, ia melihat istrinya yang sedang duduk termenung di pojokan ruangan. "Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja," batin Abu Nawas. Tapi Abu Nawas heran, kenapa sang istri tidak membalas salamnya. "Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku?" tanya Abu Nawas. Sang istri hanya terdiam, tatapan matanya seperti sedang memandang kegundahan. Melihat perubahan sikap istrinya, membuat Abu Nawas pun cemas. "Ada apa denganmu, wahai istriku? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini?" tanya Abu Nawas khawatir. Sang istri lalu menoleh ke arah Abu Nawas dengan mata yang berkaca-kaca. "Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak, kebutuhannya selalu terpenuhi, sedangkan kita, sampai kapan kita akan terus begini? Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim dan engkau akan menerima gaji yang besar. Dengan begitu, kehidupan kita akan tercukupi. Apapun kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terwujud," tutur sang istri. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. "Kenapa kau bicara seperti itu? Tidak tahukah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak bila kita hidup dalam kemewahan? Hal itu justru akan menjadi beban kita saat ditanya dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan harta kita yang banyak itu," ujar Abu Nawas. Tapi raut kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya. Abu Nawas pun kemudian berdoa, "Ya Allah, siapa yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku, maka butakanlah matanya." Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas lalu mempersilahkan duduk di ruangan tempat ia biasa menerima tamunya. "Ada perlu apa, Bu?" tanya Abu Nawas. "Mata saya tiba-tiba buta, Tuan. Padahal selama ini saya tidak pernah merasakan keluhan sakit pada mata saya," jawab wanita itu. Keluhan wanita tersebut mengingatkan Abu Nawas akan doanya tempo hari. "Apakah Anda sering menemui istri saya?" tanya Abu Nawas. "Iya, Tuan Abu. Saat Anda tidak di rumah, saya sering menemui istri Tuan untuk mengajaknya ngobrol," jawab wanita tersebut. "Doakanlah saya, Tuan, agar saya sembuh dari kebutaan ini," pinta si wanita. "Saya akan mendoakan untuk kesembuhan matamu. Tapi setelah itu, saya minta kepadamu untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku supaya hidup dalam kemewahan," tegas Abu Nawas. Si wanita itu pun kaget mendengarnya. Ia tak menyangka Abu Nawas mengetahuinya. "Maafkan saya, Tuan. Memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Tuan agar dia meminta kepada Tuan bersedia menjadi hakim istana," balas wanita tersebut. "Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan keulangi lagi," kata Abu Nawas menasehati. Kemudian Abu Nawas mendoakan si wanita agar disembuhkan dari penyakit kebutaan. Beberapa hari kemudian wanita itu dapat kembali melihat seperti sedia kala, dan ia tak lagi berani mempengaruhi istri Abu Nawas. Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Raja ingin menguji kecerdikannya kembali dengan menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan. "Wahai Abu Nawas, menurutmu mana yang lebih baik? Berkata jujur atau berkata bohong?" tanya Baginda Raja. "Berkata jujur itu lebih baik, Paduka," jawab Abu Nawas. "Tetapi tidak selamanya jujur itu baik, karena terkadang kebohongan bisa menyelamatkan nyawa kita," sanggah Baginda Raja. "Maaf, Paduka Raja,
bisa dijelaskan apa maksud dari ucapan Paduka itu? Pinta Abu Nawas. Begini Abu Nawas, misalnya negeri kita diserang oleh musuh. Karena kalah jumlah dan persenjataan, musuh berhasil menguasai negeri kita. Tapi mereka tidak berhasil menangkapku. Lalu mereka menanyakan kepadamu tentang persembunyianku. Apakah kamu akan berkata jujur? Padahal kamu tahu di mana aku bersembunyi. Apakah kamu tega membiarkan rajamu akan dibunuh? Tanya Baginda Raja. Oh, kalau begitu, aku tidak akan berbohong dan tidak juga akan berkata jujur. Aku akan berkata, aku tidak tahu, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun menertawakan kecerdikan Abu Nawas dan menghadiahi sekantong keping emas. Kisah Abu Nawas kali ini menceritakan Baginda Raja ingin kembali mengerjai Abu Nawas. Ia pun mencari cara agar usahanya kali ini berhasil. Setelah meminta pendapat dari para menterinya, akhirnya didapatkanlah sebuah rencana. Kemudian mereka menyusun rencana tersebut dengan persiapan yang sangat matang. Kali ini kau tak akan bisa lolos Abu Nawas, gumam Baginda Raja dalam hati. Maka ia pun segera mengutus beberapa pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas. Tuan Abu, Anda diperintah ke istana sekarang juga, kata salah satu pengawal. Abu Nawas yang sedang tidak semangat sempat menolak perintah tersebut. Bilang sama rajamu kalau saya tidak mau datang, balas Abu Nawas. Tapi Tuan Abu, Anda tidak boleh menolak perintah raja. Kalau Tuan Abu tetap bersikeras, kami akan membawa Tuan Abu secara paksa, ujar para pengawal. Akhirnya dengan berat hati Abu Nawas berangkat ke istana. Dan seperti yang Abu Nawas duga, setibanya di sana, ia dijebak Baginda Raja dengan permainan konyolnya. Wahai Abu Nawas, kemarilah, duduklah bersama kami, kata Baginda Raja menyambut. Ampun Yang Mulia, sebenarnya apa yang ingin Paduka sampaikan? Tanya Abu Nawas tanpa berbasa-basi. Begini Abu Nawas, aku dapat hadiah seruling dari sahabatku yang ada di negeri seberang. Dan aku ingin kau memainkannya, ujar Baginda Raja. Tapi Paduka Yang Mulia, bukankah Paduka tahu kalau saya tidak bisa bermain musik? Balas Abu Nawas. Jangan khawatir, kau tidak perlu memainkannya sekarang juga. Bawalah seruling ini untuk kau belajar, dan besok kembalilah kemari, ujar Baginda Raja. Abu Nawas tahu bahwa tugas ini adalah jebakan Baginda Raja untuk mengerjai dirinya. Tapi dengan akal cerdiknya, Abu Nawas justru memanfaatkan kesempatan ini. Paduka Yang Mulia, apa yang akan aku dapatkan bila saya berhasil melakukannya? Tanya Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah sejumlah 100 dinar, jawab Baginda Raja. Maaf Yang Mulia, tapi belajar seruling dalam sehari itu bukanlah perkara mudah. Oleh karenanya, saya ingin hadiahnya menjadi 2 kali lipat. Bagaimana? Tawar Abu Nawas. Baik, aku turuti permintaanmu, tapi dengan catatan permainan serulingmu harus membuatku terkesan, ujar Baginda Raja. Tentu saja Paduka, Paduka tak perlu khawatir, timpal Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya datanglah Abu Nawas ke istana. Tapi begitu ia sampai di istana, dilihatnya ada 3 orang yang juga turut diundang. Mereka ini siapa Paduka? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu menjelaskan bahwa ketiga orang tersebut adalah pemain seruling yang handal. Adapun tujuan Baginda Raja mengundang mereka
untuk mengadu permainan seruling Abu Nawas. Ini pasti orang-orang bayaran. Paduka sengaja membayar mereka agar bisa mengalahkanku, kata Abu Nawas dalam hati. Kemudian orang pertama maju ke depan dan memainkan serulingnya. Lantunan iramanya yang indah membuat seisi istana terbawa oleh suasana. Kemudian dilanjutkan dengan orang kedua. Ia juga tak kalah merdunya. Begitu pula dengan orang ketiga. Baginda Raja sampai terlena dibuatnya. Dan kini tibalah giliran Abu Nawas. Aduh, sialan. Aku tak mungkin bisa mengalahkan mereka, pikir Abu Nawas. Ia pun pasrah bila harus dihukum karena tak bisa menjalankan tugasnya. Sejenak ia terdiam beberapa saat untuk mencari jalan keluar. Abu Nawas, kenapa malah bengong? Ayo, segera mainkan serulingnya, perintah Baginda Raja. Tenang dulu Paduka, saya sedang berkonsentrasi, jawab Abu Nawas beralasan. Tiba-tiba muncullah ide cemerlang di benaknya, dan tanpa menunggu lama, ia segera memainkan serulingnya. Sudah bisa ditebak, karena ia tak pandai bermain musik, maka suara yang terdengar tidak karuan dan berantakan. Hal ini membuat orang-orang yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Wahai Abu Nawas, permainan macam apa itu? Tidak ada keindahannya sama sekali, ejek dari mereka. Kemudian Baginda Raja pun berkata, Abu Nawas, karena kau telah gagal, maka kau tidak akan mendapatkan hadiahmu. Dan sebagai gantinya, kau harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan, tegas Baginda Raja. Kali ini aku bisa mengalahkanmu Abu Nawas, pikir Baginda Raja. Tapi tanpa diduga, Abu Nawas mengeluarkan jurus andalannya. Paduka yang mulia, apakah Paduka tidak menyadari seruling ini tak sanggup mengeluarkan suara indahnya? Itu dikarenakan terpukau dengan penampilan Paduka. Coba Paduka perhatikan, Paduka terlihat sangat gagah dan berwibawa, apalagi dengan mengenakan jubah baru kebesarannya, puji Abu Nawas. Itu hanya akal-akalanmu saja Abu Nawas. Ketahuilah, aku sudah tidak bisa kau bodohi, tukas Baginda Raja. Tapi Paduka, apa yang saya katakan memang benar-benar kenyataan, timpal Abu Nawas. Baik, kalau kau beranggapan begitu, apa buktinya? Tanya Baginda Raja. Menurut Paduka, kerajaan yang besar ini sangat indah dan megah, bukan? Tapi kalau dibandingkan dengan istana Nabi Sulaiman, pasti Paduka akan merasa bahwa semua kemegahan dan keindahan istana ini tidak ada apa-apanya, dan membuat Paduka berkecil hati. Begitu pula dengan seruling ini, meskipun dapat mengeluarkan suara yang indah, tapi ketika melihat kewibawaan dan kegagahan Paduka, dia menjadi berkecil hati dan tak sanggup mengeluarkan suara indahnya, tutur Abu Nawas. Kau terlalu mengada-ada Abu Nawas, buktinya ketiga orang ini bisa memainkan dengan suara indah, ujar Baginda Raja. Kalau itu tergantung orang yang memainkannya Paduka. Bila orang tersebut memuliakan dan mengagumi Paduka, ia tak akan mampu memainkan irama yang indah ini. Tapi kalau hanya sebatas menganggap Paduka sebagai raja, ia tentu akan bisa memainkannya dengan suara indah, karena ia lebih memuliakan dan mengagumi dirinya sendiri, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak bisa berkata apa-apa. Ia tak memungkiri bahwa sekonyol-konyolnya Abu Nawas, ia tetap memuliakan dan menghormati dirinya. Dan itu Abu Nawas lakukan tanpa ada maksud apapun. Berbeda dengan orang-orang lain, kebanyakan mereka mendekati rajanya agar memperoleh jabatan ataupun kedudukan. Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun lolos dari hukuman. Dan sesuai berjanjian, Abu Nawas diberi hadiah sejumlah 200 dinar.
Dikisahkan telah terjadi musibah bencana alam di sebagian kota Baghdad yang mengakibatkan penduduk daerah tersebut kehilangan harta bendanya. Akan tetapi dari pihak kerajaan tidak segera turun tangan untuk membantu mereka yang terkena musibah. Melihat kondisi demikian, Abu Nawas memutuskan akan mendatangi istana. Ia akan meminta Baginda Raja supaya segera memberikan bantuan kepada mereka. Mendapati kabar Abu Nawas akan datang, Baginda Raja malah menyusun rencana untuk mengerjai Abu Nawas. Baginda Raja menyuruh salah satu pelayannya mengenakan jubah kebesaran seorang raja dan menyuruhnya agar duduk di singgasana kerajaan. Sementara Baginda Raja mengenakan baju seperti pelayan. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan memasuki ruangan istana. Ketika melihat yang duduk sebagai raja adalah seorang pelayan, Abu Nawas sempat terkejut dibuatnya. Apalagi ketika melihat Baginda Raja ini menjadi seorang pelayan istana. "Paduka yang mulia, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Dia sekarang yang jadi raja, Abu Nawas, dan aku adalah pelayan istana. Kalau kau akan meminta bantuan apapun, mintalah padanya," jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas segera menghadap pelayan yang kini menjadi seorang raja. "Wahai Paduka Raja, di sebagian daerah kota Baghdad telah terjadi bencana alam. Penduduk yang terkena musibah kini butuh bantuan sandang dan pangan," kata Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku tidak punya uang untuk membantu mereka," jawab raja palsu tersebut. "Tapi bukankah Anda seorang raja? Kerajaan ini punya kekayaan yang berlimpah," balas Abu Nawas. "Oh betul Abu Nawas, tapi kekayaan yang ada di kerajaan ini adalah milik pelayan tersebut, bukan milik saya," sahut raja palsu. Mendengar hal itu, Abu Nawas mengetahui bahwa Baginda Raja sengaja ingin mengerjai dengan tujuan ingin menguji kecerdikannya. "Baiklah kalau begitu, aku minta kepingan-kepingan besi kecil yang menyerupai koin uang," pinta Abu Nawas. "Oh, kalau cuman itu, aku bisa memberikannya. Berapa banyak yang kau inginkan?" tanya si raja palsu. "Saya butuh 100 keping Paduka Raja," jawab Abu Nawas. Maka diberikanlah kepingan tersebut. Kemudian Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Sementara kepingan besi yang ia dapatkan, ia masukkan ke dalam beberapa kantong kecil yang sudah ia persiapkan. Masing-masing kantong ia isi dengan 10 kepingan koin besi. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas membagikan kepada warga yang terkena musibah. "Kalian dapat bantuan uang dari istana sejumlah 100 dinar," kata Abu Nawas sambil menyerahkan kantong kecilnya. Setelah selesai membagikan bantuan, para warga yang menerima seketika menjadi emosi. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah menipu kita. Uang yang diberikan adalah uang palsu," kata salah satu warga penuh amarah. Karena saking emosinya, ratusan warga segera menangkap Abu Nawas dan menyeretnya ke istana. Baginda Raja yang sedang duduk di atas singgasana terkejut oleh kehadiran ratusan orang di depan gerbang istana. Ia pun langsung menghampiri mereka. "Ada apa ini?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas telah menipu kami. Dia memberikan uang palsu kepada kami. Katanya itu adalah bantuan dari istana," jawab mereka. Sontak Baginda Raja pun ikut-ikutan emosi. "Kau sangat keterlaluan Abu Nawas, mereka sedang dilanda musibah, tapi kau malah memberinya uang palsu," bentak Baginda Raja. Namun bukannya takut, Abu Nawas malah cengengesan. Hal ini membuat Baginda Raja semakin bertambah emosi.
Ia pun segera menyuruh beberapa pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. "Tunggu Yang Mulia, salah saya apa? Kenapa saya harus dipenjara?" tanya Abu Nawas. "Kau tidak usah berpura-pura Abu Nawas, sudah jelas-jelas kau melakukan penipuan dan mereka telah menjadi korban. Dan kau telah berani memfitnah bahwa uang palsunya berasal dari istana," hardik Baginda Raja. "Maaf Paduka Yang Mulia, kita semua tahu bahwa Paduka adalah seorang raja yang bijak. Tentunya Paduka akan memberikan hak berbicara kepada seorang terdakwa untuk melakukan pembelaan," kata Abu Nawas. "Baik, apa pembelaanmu?" tanya Baginda Raja. "Sebelum saya melakukan pembelaan, izinkan saya bertanya kepada Paduka. Sesuatu yang keluar dari kuda pasti namanya akan diembel-embeli kata kuda. Misalnya, ketika mengeluarkan anak, namanya pasti anak kuda. Tidak mungkin jadi anak sapi, kan? Begitu pula saat mengeluarkan kotoran, namanya juga kotoran kuda. Bagaimana menurut Paduka? Ucapan saya salah atau benar?" tanya Abu Nawas. "Benar, tapi apa hubungannya dengan kesalahanmu?" kata Baginda Raja balik bertanya. "Begini Paduka, tempo hari sewaktu saya ke istana, yang duduk di atas singgasana adalah raja palsu. Jadi apapun yang dia berikan padaku pasti berupa sesuatu yang palsu, termasuk kepingan koin besi yang aku bagikan kepada mereka. Kepingan koin itulah yang disebut mereka sebagai uang palsu. Dan saya pun membenarkan mereka, namanya saja pemberian raja palsu. Jadi yang saya terima pasti juga uang palsu. Dan sekarang berhubung raja aslinya telah kembali, maka sudah menjadi kewajiban raja asli untuk mengganti uang palsu mereka menjadi uang yang asli," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Ia segera mengganti uang palsu dengan uang asli kepada para warga. Adapun para warga tampak bingung dan heran akan tingkah Abu Nawas ini. Tadinya dia anggap telah menipu, tapi kenapa malah membantu mereka? Abu Nawas pun lalu memberitahu dan menceritakan kejadiannya dari awal dan alasan kenapa dia berbuat demikian. Begitu mengetahui yang sebenarnya, mereka yang tadinya marah dan emosi merasa bersalah dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Dikisahkan, Abu Jahil mencoba usaha baru. Ia kini menjadi tukang cukur di kota Baghdad. Karena hasilnya memuaskan, banyak para warga yang berdatangan untuk minta dicukur rambut olehnya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke tempat Abu Jahil untuk memotong rambut. Setibanya di sana, ia segera dipersilahkan duduk di kursi yang sudah disediakan. Tak kala sedang dipotong rambutnya, ada anak kecil yang melompat-lompat di luar jendela. Perilaku anak kecil ini menarik perhatian Abu Nawas. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada Abu Jahil, siapa anak kecil itu? Dengan tertawa Abu Jahil menjawab, "Itu anak paling bodoh yang pernah ada." "Loh, kenapa?" tanya Abu Nawas. "Nih, saya buktikan. Kau pasti akan tertawa melihatnya," balas Abu Jahil. Maka dipanggillah anak kecil tersebut dan disuruh masuk ke dalam. Abu Jahil lalu mengeluarkan uang. Di tangan kirinya memegang 5 dinar dan di tangan kanannya memegang 10 dinar. Kemudian si anak disuruh memilih uang mana yang akan dia ambil. Kamu, mau pilih yang mana? 5 dinar atau 10 dinar?" tanya Abu Jahil. Dengan cepat si anak mengambil uang yang ada di tangan kirinya, yaitu 5 dinar. Ia pun segera bergegas pergi. Sontak Abu Jahil tertawa terpingkal-pingkal. "Kau lihat sendiri kan, betapa bodohnya anak kecil itu.
Duit aja dia nggak ngerti, kata Abu Jahil sambil terus tertawa. Oh, kamu sering melakukan ini padanya? Tanya Abu Nawas. Iya, setiap kali ada orang yang cukur, anak kecil itu selalu datang, dan sebagai hiburan untuk tamuku, aku selalu melakukan hal itu, jawab Abu Jahil. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya tersenyum. Singkat cerita, setelah selesai bercukur, Abu Nawas meninggalkan tempat Abu Jahil. Di tengah perjalanan, ia bertemu anak kecil yang ia lihat sewaktu dirinya potong rambut. Abu Nawas pun lalu menghampirinya. Nak, boleh saya bertanya? Ucap Abu Nawas. Boleh tuan, tuan mau tanya apa? Balas anak kecil tersebut. Begini, kenapa sih tadi kamu ambil uang yang 5 dinar, bukan 10 dinar? Tanya Abu Nawas. Dengan polosnya anak itu menjawab, karena kalau saya ambil yang 10 dinar, tukang cukur rambut itu tak akan lagi memberikan saya permainan yang sama. Biarlah saya dianggap bodoh olehnya. Yang penting saya selalu dapat 5 dinar secara berulang-ulang. Kalau saya pilih yang 10 dinar, maka permainan akan selesai dan saya tak bisa lagi mendapatkan uang dari dia. Mendengar penjelasan tersebut, Abu Nawas hanya tertawa geli. Dalam hati ia berkata, ternyata yang bodoh Abu Jahil bukan anak itu. Ia pun memuji kecerdikan anak kecil tersebut. Perjuangan Abu Jahil untuk mengalahkan Abu Nawas seakan tiada hentinya. Hal ini dikarenakan dirinya selalu dipermalukan di hadapan orang-orang. Merasa usahanya selalu mengalami kegagalan, Abu Jahil akhirnya membuat rencana baru. Rencananya kali ini bukanlah dengan mengerjai Abu Nawas, sebab dengan cara itu justru akan menjadi bumerang baginya. Mengingat Abu Nawas adalah orang yang cerdik. Rencana terbarunya adalah akan membuat Abu Nawas memuji-muji dirinya. Maka disusunlah sebuah siasat dengan persiapan yang sangat matang. Dan rencana ini tidak ada seorang pun yang tahu. Sebelum melakukan aksinya, ia sesumbar kepada orang-orang bahwa tidak lama lagi Abu Nawas akan memuji-muji dirinya. Bagaimana mungkin? Kau kan sering mengejek Abu Nawas dan segala ucapan yang dikatakannya selalu saja kau bantah, tanya salah satu kawannya. Itulah kelebihanku, aku mungkin akan kalah dalam segala hal, terutama soal kecerdikan. Tapi lihatlah nanti, ia pasti akan memujiku, ujar Abu Jahil dengan bangganya. Dan hari yang ditentukan pun telah datang. Namun tiba-tiba terdengar kabar kalau Abu Jahil meninggal dunia. Para warga yang mengetahui sontak kaget dan tidak percaya. Kasihan Abu Jahil, umurnya segitu singkat, kata salah satu warga. Mereka pun lalu mendatangi Abu Nawas guna memberitahukan kematian Abu Jahil. Aduh, kalian jangan bercanda, tanya Abu Nawas dengan nada kesal. Kami serius Abu Nawas, kami kesini untuk mengajakmu melayat jenazahnya, balas mereka. Antara rasa percaya dan tidak percaya menyelimuti hati dan pikiran Abu Nawas. Tapi namanya saja takdir kematian, tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa jadi Abu Jahil sudah waktunya dipanggil Yang Maha Kuasa. Baiklah, mari kita melayat jenazahnya, ucap Abu Nawas. Maka berangkatlah mereka menuju rumah Abu Jahil. Setibanya di sana, tampak orang-orang sudah berkumpul untuk bertakziah. Di dalam keranda yang masih terbuka, Abu Jahil terbujur kaku dengan mengenakan kain kafan. Melihat hal itu, hampir saja tangis Abu Nawas pecah. Namun ia berusaha menahannya. Dengan perlahan, Abu Nawas menghampiri jenazah Abu Jahil. Di saat ia hendak membacakan doa, tanpa sengaja Abu Nawas bersin hingga mengeluarkan suara yang keras.
karena saking kerasnya suara membuat orang-orang yang hadir menjadi kaget. Apalagi kala itu suasana sedang hening karena kondisi berduka. Di saat bersamaan, Abu Nawas mendapati jempol kaki Abu Jahil juga bergerak karena menahan kaget. Disinilah Abu Nawas mulai curiga bahwa kematian Abu Jahil hanya sandiwara. Pasti ada sesuatu yang sedang Abu Jahil rencanakan, pikir Abu Nawas. Meski demikian, ia masih berpura-pura berduka. Lalu salah satu warga mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, berilah sambutan terakhir sebelum Abu Jahil dimakamkan." "Oh iya Abu Nawas, sebelum beliau wafat, beliau pernah mengatakan kepada kami bahwa katanya tidak lama lagi kau akan memuji-muji kebaikannya. Tapi sayang, beliau kini sudah tiada." Kemudian Abu Nawas bertanya, "Sambutan apa yang harus aku ucapkan?" Para warga membalas, "Berdoalah untuk keselamatannya, pujilah kebaikannya." Yang lain menimpali, "Abu Nawas, bukankah itu keinginan Abu Jahil sebelum wafatnya?" Abu Nawas pun menyanggupinya. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas menyeru kepada orang-orang supaya berdiri di hadapan jenazah Abu Jahil. "Wahai para hadirin yang terhormat, aku akan memberi sedikit sambutan sebelum Abu Jahil dimakamkan. Tapi ketahuilah, aku tidak akan memuji-muji dirinya. Percuma saja aku melakukan hal itu. Dia pasti akan membantah semua perkataanku. Kalian tahu sendiri kan, semasa hidupnya ia selalu membantah ucapanku." Mendengar sambutan Abu Nawas ini spontan membuat mereka terkejut dan heran. "Hei Abu Nawas, tidak adakah sedikit rasa bela sungkawamu? Dia itu sudah meninggal. Tapi kenapa kau masih berbuat demikian? Bicaralah yang baik-baik tentang dirinya," tegur salah satu warga. Baiklah, aku akan memuji kebaikan-kebaikannya. Tapi nanti setelah dia sudah dikubur," ujar Abu Nawas. "Mari kita bawa jenazahnya ke makam, kita masukkan ke dalam liang lahat, dan kita timbun dengan tanah," ajak Abu Nawas. Para warga pun setuju dengan usulan tersebut. Tapi ketika mereka hendak menggotong kerandanya, tiba-tiba Abu Jahil bangkit berdiri dan menatap tajam ke arah Abu Nawas. "Dasar kau ya, manusia sialan," bentak Abu Jahil kepada Abu Nawas. Adapun para warga yang melihat Abu Jahil bangkit berdiri, seketika menjadi takut dan berlarian meninggalkannya. Sementara Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal sambil berlari menyusul mereka. Abu Jahil yang masih merasa kesal bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu? Padahal kematian palsuku tidak ada seorang pun yang aku beritahu. Lagi-lagi Abu Jahil gagal memperdayai Abu Nawas. Dikisahkan Abu Jahil mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Ia mengeluhkan masalah yang dialami, yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. "Kenapa tidak minta tolong Abu Nawas? Dia kan cerdik dan pintar. Pasti ada solusi untuk permasalahanmu," kata salah satu kawan Abu Nawas. "Tujuanku ke sini memang untuk menemuinya, tapi dia belum datang juga," balas Abu Jahil. "Tunggulah beberapa saat lagi, nanti dia pasti ke sini," timpal kawan lainnya. Tak berapa lama datanglah Abu Nawas. "Nah, itu dia sudah datang," seru mereka kepada Abu Jahil. "Ada apa ini? Sepertinya ada yang menunggu kedatanganku," tanya Abu Nawas. "Iya nih, Abu Jahil lagi ada masalah. Barangkali kau bisa membantunya," jawab mereka. "Apa benar Abu Jahil?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Iya Abu Nawas, aku datang ke sini untuk minta bantuanmu," jawab Abu Jahil. "Oh,
apa masalahmu?" tanya Abu Nawas kembali. Abu Jahil kemudian menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya. "Baiklah, besok aku akan ke rumahmu. Kalau hari ini, mohon maaf, aku tidak bisa," ucap Abu Nawas. Mendengar itu seketika Abu Jahil terlihat gembira. "Terima kasih Abu Nawas, besok aku tunggu di rumah ya," balas Abu Jahil. Singkat cerita, pada keesokan harinya, dengan penuh harapan Abu Jahil menantikan kedatangan Abu Nawas. Akan tetapi sampai waktu menjelang siang, Abu Nawas tak kunjung datang. Abu Jahil masih mencoba untuk bersabar. Tapi ketika waktu sudah menunjukkan sore, Abu Nawas masih belum datang juga. Hal ini membuat Abu Jahil merasa geram. "Gimana sih Abu Nawas? Katanya mau ke sini. Sudah sore begini tapi belum datang." Akhirnya ia pun memutuskan untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Tapi sesampainya di sana, rumahnya terkunci. Rupanya Abu Nawas sedang pergi keluar. Hati Abu Jahil pun semakin dongkol. Kemudian ia menulis pada secari kertas dan menempelkannya di pintu rumah. Tulisannya berbunyi, "Orang bodoh." Ia pun lalu meninggalkan rumah Abu Nawas dan pergi mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Kawan-kawan Abu Nawas ini yang sedang berkumpul bertanya kepada Abu Jahil, "Gimana Abu Jahil? Apa sudah beres?" Abu Jahil menjawab, "Apanya yang beres? Abu Nawas ingkar janji. Dia sama sekali tidak datang ke rumahku. Aku kira dia sedang bersama kalian," ujar Abu Jahil. "Tidak Abu Jahil, justru dari pagi dia tidak kemari. Kirain dia ke rumahmu," jawab mereka. "Dasar kurang ajar, dia telah bikin aku emosi. Aku tempelkan saja tulisan di pintu rumahnya," kata Abu Jahil. "Apa bunyi tulisannya Abu Jahil?" tanya mereka. Abu Jahil menjawab, "Saya tuliskan orang bodoh." Tidak berapa lama kemudian Abu Nawas datang dengan tergopoh-gopoh. "Maaf Abu Jahil, aku benar-benar lupa dengan janji kita. Tadi pagi aku diundang Baginda Raja, jadinya aku buru-buru ke istana. Sampai aku lupa datang ke rumahmu," kata Abu Nawas. "Oh, begitu ya? Lalu bagaimana kau bisa ingat dengan janjimu?" tanya Abu Jahil kecewa. "Waktu aku pulang ke rumah, aku lihat namamu tertulis di pintu rumahku," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, kawan-kawan Abu Nawas jadi tertawa terpingkal-pingkal. Pada suatu hari, kerajaan kedatangan seorang tamu asing, sehingga Baginda Raja membutuhkan penerjemah selama menjamu tamu tersebut. Tapi yang membuatnya kebingungan, Baginda Raja belum menemukan orang yang menguasai bahasa tamunya. Tiba-tiba penasehat istana berkata, "Kenapa tidak undang Abu Nawas saja?" Baginda Raja bertanya, "Memangnya Abu Nawas bisa bahasa asing?" Penasehat istana pun menjawab, "Bukankah saat Abu Nawas berniaga, ia pernah berkelana dari satu negeri ke negeri yang lain? Tentunya ia pandai menguasai beberapa bahasa asing." Mendengar penjelasan penasehat istana, Baginda Raja pun segera mengundang Abu Nawas untuk menjadi penerjemah. Singkat cerita, diadakanlah acara jamuan makan malam guna menyambut tamu asing tersebut. Setelah jamuan makan malam selesai, Baginda Raja dan tamunya memulai sebuah percakapan. Disitulah Abu Nawas melaksanakan tugasnya sebagai penerjemah, dan ternyata semuanya berjalan lancar. Baginda Raja pun sangat senang kepada Abu Nawas, karena ia begitu cakap melaksanakan tugasnya sebagai seorang penerjemah yang handal. Sehingga suasana percakapan pun menjadi terasa semakin hangat. Namun, diam-diam sang penasehat istana terus mengamati Abu Nawas.
ia merasa ada sesuatu yang ganjil dalam penerjemahan perkataan raja kepada tamu asingnya itu. Kemudian penasihat istana bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, bagaimana caramu menerjemahkan perkataan raja yang panjang, tapi kamu menyampaikannya dengan begitu singkat kepada para tamu?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Oh, itu gampang saja. Saat Baginda Raja sedang bercerita lucu, saya cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, mohon tuan-tuan untuk tertawa. Dan tamu asing itu pun tertawa tanpa mengetahui isi cerita Baginda Raja. Begitu pula saat Baginda Raja yang sedang memuji kehebatan kerajaannya, saya cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, mohon supaya tuan-tuan acungkan jempol." Mendengar hal itu, penasihat istana tak kuasa menahan tawanya. Abu Nawas menyadarkan pengemis. Sobat Radio Malam, salah satu perhatian Abu Nawas terhadap pengemis adalah pengemis itu tidak harus dibantu secara materi, tapi juga harus dibantu dengan memberikan pekerjaan agar dia nanti bisa mandiri dan meninggalkan sifat mengemis tersebut. Dia tidak memberikan makanan maupun uang, melainkan Abu Nawas berusaha mencarikan pekerjaan buat si pengemis itu. Begini kisahnya. Pada suatu ketika, Abu Nawas dikunjungi oleh seorang pengemis laki-laki. Pengemis itu meminta makanan karena sudah lama tidak makan. Namun, Abu Nawas tidak memberikan sesuap nasi atau makanan lainnya yang sangat diharapkan oleh pengemis itu. Akan tetapi, ia malah mengajukan beberapa pertanyaan semata. "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan?" tanya Abu Nawas. "Maaf tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja," jawab pengemis itu. "Lalu, apa engkau mau bekerja sekalipun pekerjaan itu berat?" tanya Abu Nawas. "Asalkan halal, saya mau tuan," jawab si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya yang bernama Abu Wardah. Singkat cerita, pengemis itu diminta bekerja untuk mencabut rumput. Ternyata, pengemis itu merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pengemis itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Namun ia lupa tidak memberikan penjelasan kepada pengemis itu tentang perbedaan antara baik dan yang buruk. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar dari pengemis itu. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang. Sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu, Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. "Sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. "Tadi malam dia saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya. Karena dia orang yang rajin, tentu sudah selesai pekerjaannya itu," kata Abu Wardah. Tak lama kemudian, keduanya pun sangat terkejut ketika melihat pengemis itu tidur pulas dan tidak mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. "Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaan yang sangat mudah itu?" tanya Abu Wardah. "Maaf tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu mudah. Yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, lumayan baik, dan jelek. Karena saya tidak diberitahu sebelumnya," jawab sang pengemis.
"Waduh, itu tak terpikirkan olehku," kata Abu Wardah. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Ia pun menegur Abu Wardah karena Abu Wardah hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Abu Nawas melarang mendoakan orang mati. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datang seorang wanita mengadukan nasibnya kepada Abu Nawas. Dengan menangis terisak-isak, si wanita menceritakan masalahnya. "Suamiku di penjara, Tuan Abu, padahal dia tidak melakukan kesalahan," ucap si wanita. "Memangnya suamimu kenapa? Kok sampai di penjara?" "Suamiku petani yang miskin, tapi oleh menteri istana, dia disuruh membayar penuh pajaknya. Tentu saja kami tidak mampu. Lalu suamiku meminta keringanan, supaya bayarnya setengah saja. Tapi sang menteri menolaknya. Ia malah menuduh kalau suamiku menentang perintah raja. Akhirnya, suamiku dimasukkan ke penjara," kata si wanita menjelaskan. "Oh, jadi itu masalahnya. Baiklah Ibu, saya akan membantu supaya suami Ibu dibebaskan dari penjara," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun membuat siasat supaya dirinya bisa bertemu dengan Baginda Raja untuk mengadukan masalah ini. Pada esok harinya, Abu Nawas sengaja membuat gaduh kota Baghdad dengan ucapannya, baik di pasar maupun di dalam keramaian. Ia selalu meneriakkan kata-kata yang sama. "Hei kalian yang suka menyuruh orang sholat, ketahuilah perbuatanmu itu salah dan berdosa. Dan ketahuilah juga, mendoakan orang mati itu perbuatan jahat dan sesat." Akibat perkataannya ini tentu saja membuat masyarakat menjadi geram. Ada pula yang menganggap bahwa Abu Nawas sudah gila. Pernah ada salah satu warga yang menghardik Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, justru kamu yang sesat dan gila. Jangan pengaruhi orang untuk mengikuti ajaranmu." Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya. Begitulah seterusnya, ia terus menggaungkan ucapannya itu dimanapun tempat ia berada. Karena sudah jengkel dengan ulah Abu Nawas ini, para warga sepakat untuk menangkap Abu Nawas dan dibawanya ke istana. Pada esok harinya, saat Abu Nawas berada di pasar dan hendak melakukan aksinya, orang-orang langsung menangkapnya. Kemudian dengan tangan terikat, Abu Nawas dibawa ke istana untuk dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat ramai orang berkumpul, Baginda Raja pun bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian mengikat tangan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka pun lalu menceritakan perbuatan Abu Nawas yang telah membuat gaduh masyarakat. Mendengar pengaduan mereka, Baginda Raja pun langsung naik pitam. "Hei Abu Nawas, benar kamu berkata demikian?" tanya Baginda Raja emosi. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas seolah tak bersalah. "Kurang ajar kamu ya, kamu telah melukai hati umat Islam dan kamu harus dihukum dengan berat," bentak Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa Paduka? Bukankah perkataanku itu benar?" protes Abu Nawas. "Jelas salah dan kamu pantas dihukum mati," balas Baginda Raja. "Coba Paduka tunjukkan di mana letak kesalahan perkataan saya," tanya Abu Nawas berkilah. "Bukankah kamu mengatakan menyuruh orang salat itu perbuatan dosa, sedangkan sholat itu kewajiban umat muslim? Bahkan ketika kita bekerja pun, ketika waktu sholat tiba, kita harus meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan sholat.
Dan orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka itu mengingatkan kita dan menyuruh kita untuk sholat. Dengan perkataanmu itu, secara tidak langsung, kamu menuduh mereka yang azan adalah perbuatan dosa. Jawab Baginda Raja bertambah emosi. Sabar dulu Paduka yang mulia, yang saya katakan menyuruh orang sholat, bukan menyuruh orang untuk sholat. Bukankah berdosa menyuruh orang sholat? Kalau mau menyuruh orang sholat, tunggulah sebentar hingga orang tersebut selesai sholatnya, ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja terdiam. Oh, begitu. Lalu, bagaimana dengan ucapanmu yang mengatakan mendoakan orang mati itu perbuatan sesat dan jahat? Bukankah kewajiban kita sesama muslim untuk mendoakan orang mati supaya diberi keampunan dan diterima amal ibadahnya? Tapi kamu menganggap itu perbuatan jahat dan sesat. Justru itu adalah perbuatan baik yang bernilai ibadah Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, yang saya katakan mendoakan orang mati, bukan mendoakan orang yang sudah mati. Apakah dibenarkan mendoakan seorang mati? Lebih baik kita mendoakan yang baik-baik saja Paduka. Misalnya mendoakan orang supaya sehat, mendoakan orang supaya diberi rezeki yang halal. Jadi di mana letak kesalahan ucapan saya? Coba Paduka Raja tunjukkan, balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung terdiam. Ia mulai merenungi ucapan Abu Nawas. Ya, kamu benar. Tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Tapi apa maksudmu berkata demikian di hadapan orang-orang? Tanya Baginda Raja. Supaya saya ditangkap dan bisa bertemu dengan Paduka, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Paduka telah keliru menilai seseorang hanya karena Paduka salah memahami, seperti Paduka salah memahami ucapanku barusan. Dan orang tersebut kini dipenjara Paduka atas perbuatan yang tidak ia lakukan, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja langsung terkejut. Siapa orangnya dan kenapa ia sampai di penjara? Tanya Baginda Raja. Dia itu tetanggaku Paduka. Dia di penjara karena dituduh melawan Paduka. Padahal yang dia lakukan hanya ingin mendapat keadilan atas nasibnya sebagai petani. Dia itu petani miskin yang tak mampu membayar pajak. Jadi dia minta keringanan supaya pajak yang dibebankan kepadanya dipotong 50%. Tapi permintaan itu dianggap sebagai menentang perintah raja, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun kemudian berkata, segera bebaskan orang itu dan bawa kemari menteri yang telah berbuat zalim kepada rakyatku, titah Baginda Raja kepada para pengawal. Akhirnya tetangga Abu Nawas pun dibebaskan, sementara menteri yang nakal tersebut langsung dipecat dan dipenjara. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja terlihat sangat gembira. Dan untuk meluapkan kegembiraannya, ia duduk di taman istana sambil bersenandung. Sang permaisuri pun lalu menghampirinya. Kelihatannya, kau sedang bahagia? Tanya sang permaisuri. Benar wahai istriku, karena aku dapat kabar baik, jawab Baginda Raja. Kabar baik apa hingga membuatmu sangat bahagia? Tanya sang permaisuri penasaran. Tadi malam, aku bermimpi berjalan-jalan di taman surga yang indah. Di dalamnya ada istana megah yang terbuat dari permata dan mutiara. Saat aku memasukinya, tiba-tiba ada suara misterius berkata kepadaku, belum saatnya kau memasuki istana itu. Kelak istana itu akan menjadi milikmu. Itu bila kau berbuat adil untuk rakyatmu dan mengasihi rakyat miskin. Mendengar itu, seketika aku terbangun dari mimpiku. Mulai sekarang, aku akan menyayangi dan mengasihi semua rakyatku, kata Baginda Raja. Di saat itulah terlintas di benak Baginda Raja akan sosok Abu Nawas. Selama ini aku sering mengerjai Abu Nawas,
Aku akan panggil dia dan aku akan minta maaf, pikir Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintah untuk memanggil Abu Nawas. Tapi Paduka, bukankah Abu Nawas telah gila semenjak kematian ayahnya? Dan ketika Paduka menyuruh dia untuk jadi hakim, ia berperilaku seperti orang tidak waras, tutur salah satu pengawal. Lalu berangkatlah beberapa pengawal menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung dibentak Abu Nawas. "Mau apa lagi kalian kesini? Sudah, sana pergi," hardik Abu Nawas berpura-pura gila. "Tuan Abu, kami diutus Paduka Raja untuk meminta Tuan Abu datang ke istana." Dan kata Paduka Raja, beliau sudah tidak menginginkan Tuan Abu menjadi hakim, jawab salah satu pengawal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia bertanya-tanya, lalu tujuan Paduka memanggilku untuk apa? Karena penasaran, Abu Nawas pun ikut bersama para pengawal. Dan tentunya masih dengan tingkah berpura-pura gila. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Harun, kau selalu saja mengganggu istirahatku. Ada apa kau menyuruh datang kemari?" tanya Abu Nawas. Karena mengira Abu Nawas sudah gila, Baginda Raja tidak marah saat Abu Nawas memanggil hanya namanya saja. "Ya Abu Nawas, saya minta maaf. Tujuanku memanggilmu karena aku mau minta maaf. Karena selama ini aku sering mengerjaimu. Aku juga tidak akan lagi memaksamu untuk menjadi hakim," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut dengan perubahan pada diri Baginda Raja. Ia tak lagi mudah marah, malah bersikap santun kepada dirinya. Meskipun Abu Nawas telah berbuat tidak sopan. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau kita makan-makan? Apalagi kalau menunya hidangan ikan, pasti nikmat dan lezat," ajak Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Baginda Raja memerintahkan salah satu prajurit memanggil nelayan untuk membawa ikan. Tidak berselang lama, datanglah nelayan dengan membawa ikan-ikan pesanan Baginda Raja. Dan ternyata sang nelayan adalah kawan Abu Nawas yang juga cerdik seperti dirinya. Setelah memberikan ikannya, Baginda Raja menghadiahi sang nelayan berupa uang sejumlah 1.000 dinar dan mempersilahkan sang nelayan untuk pulang. Saat si nelayan melangkah pergi, sang permaisuri berkata kepada Baginda Raja, "Uang yang kau berikan terlalu besar, itu bisa membuat iri para prajurit istana. Mereka pasti akan merasa dibeda-bedakan," protes sang permaisuri. "Ya sudah, nanti semua prajurit akan saya naikkan upahnya jadi 5.000 dinar, balas Baginda Raja. "Prajurit kita kan jumlahnya ribuan. Kalau kau melakukan itu, nanti dalam waktu beberapa hari saja, semua harta pemerintahan akan habis," ujar sang permaisuri. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Baginda Raja. "Panggil nelayan tersebut dan tanyakan padanya, apakah ikan itu jantan atau betina? Jika ia menjawab betina, katakan kau tidak menyukainya. Dan bila ia menjawab jantan, maka kau katakan juga bahwa kau tidak menyukainya. Lalu suruh dia mengembalikan uangnya dan beri dia uang sesuai harga yang wajar," saran sang permaisuri. Abu Nawas yang masih berada di situ berkata kepada Baginda Raja, "Hei Harun, jangan mau diperdaya oleh wanita. Tak perlu kau panggil nelayan itu, percuma saja." Akan tetapi Baginda Raja tak menghiraukannya. Ia tetap memanggil si nelayan dan bertanya kepadanya, "Wahai nelayan, ikan yang kau berikan itu jantan apa betina?" Si nelayan lalu mencium lantai di mana ikan itu diletakkan. "Ampun Paduka yang mulia, ikan ini bukan jantan, bukan pula betina. Karena ikan ini telah dikebiri," jawab si nelayan. Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban tersebut dan memberikan tambahan uang 4.000 dinar. Saat si nelayan berjalan keluar istana, satu keping uang dirham jatuh ke lantai. Ia pun mengambilnya dengan cara membungkuk.
Melihat hal itu, sang permaisuri kembali berkata kepada Baginda Raja, "Alangkah rendahnya sifat orang ini. Ia bahkan tak dapat berpisah dengan uang 1 dirham." Kemudian Baginda Raja hendak memanggil kembali nelayan tersebut. "Hei Harun, jangan hentikan nelayan itu, percuma saja. Biarkan dia pergi," cegah Abu Nawas. Lagi-lagi Baginda Raja tidak menuruti saran Abu Nawas. Ia tetap memanggil kembali si nelayan. "Wahai nelayan, betapa rendah dan hinanya dirimu. 1 dirham saja tidak kau relakan diambil orang lain, padahal kau sudah punya uang yang cukup banyak," kata Baginda Raja kepada si nelayan. "Maaf Paduka yang mulia, saya bukanlah orang yang hina. Uang hanya 1 dirham, siapa juga yang mau mengambilnya. Saya hanya menghargai dan mengagungkan kepingan uang 1 dirham. Karena di kepingan uang tersebut terukir gambar Paduka yang mulia. Jika uang itu aku tinggalkan di tanah, pasti akan terinjak-injak oleh orang yang lewat. Dan itu berarti tidak menghormati Paduka yang mulia," tutur si nelayan menjelaskan. Mendengar jawaban si nelayan, Baginda Raja kembali menjadi sangat gembira dan memerintahkan bendahara istana untuk memberikan lagi kepada nelayan tambahan uang sejumlah 4.000 dinar. Setelah nelayan sudah meninggalkan istana, Abu Nawas pun berkata, "Kan sudah aku katakan, itu bukan seorang nelayan biasa, tapi dia itu juga cerdik." Baginda Raja menjawab, "Ternyata aku lebih gila darimu Abu Nawas. Kau telah menasihati aku, tapi aku tidak mau mendengarkannya. Aku malah menuruti wanita yang justru membuatku kehilangan banyak uang." Bukan dihukum, Abu Nawas dipanggil Baginda Raja malah mendapat hadiah. Dalam khasanah keislaman, nama Abu Nawas begitu familiar di telinga umat muslim. Tokoh sufi yang hidup pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid ini dikenal lewat kisah-kisah cerdiknya yang dapat mengocok perut bagi setiap orang yang mendengarnya. Karena kecerdasannya, Abu Nawas sering dipanggil Baginda Raja Harun untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami sang raja. Namun, karena kedekatan tersebut, banyak pihak yang merasa iri, terutama di kalangan istana kerajaan itu sendiri. Para menteri menilai jika sikap Baginda Raja terlalu berlebihan, sebab status Abu Nawas hanyalah rakyat biasa yang tidak memiliki jabatan penting seperti mereka. Bukan hanya para menteri saja, sang istri Baginda pun begitu benci dengan sosok Abu Nawas. Alasannya karena sikap dan tingkah laku nyeleneh Abu Nawas membuatnya jengkel. Karena itu, sang permaisuri sering memanggil Abu Nawas ke istana hanya untuk memarahi Abu Nawas. Dalam sebuah kesempatan, saat Abu Nawas datang menghadap Baginda Raja, sang raja lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Ngomong-ngomong, kemarin engkau dipanggil permaisuriku Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Wahai Baginda Raja, benar sekali," jawab Abu Nawas. "Sudah kuduga, engkau pasti dimarahi dan dicaci maki seperti sebelumnya," tutur sang raja sambil tersenyum kecil. "Bukan Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Engkau jangan mengada-ngada. Kalau bukan untuk dimarahi dan dicaci maki seperti biasanya, untuk apa permaisuriku memanggilmu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jadi begini Baginda, kemarin permaisuri hanya mengatakan jika hamba ini sangat mirip dengan Baginda Raja. Artinya sama-sama menyebalkan," jawab Abu Nawas membuat Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar jawaban cerdas Abu Nawas itu, sang raja lalu memberinya sebuah hadiah. Abu Nawas pun segera pamit meninggalkan istana. Untuk diketahui, Abu Nawas merupakan orang Persia yang lahir sekitar tahun 750 Masehi di Ahwas. Ketika memasuki masa remaja, Abu Nawas banyak belajar ilmu agama, bahasa Arab, serta bersahabat dengan orang Badui di padang pasir.
Dikisahkan ada seorang tukang cukur rambut yang terkenal dengan keahliannya yang luar biasa. Konon katanya, apabila cukur rambut di tempat itu, yang tadinya berwajah jelek seketika akan menjadi tampan. Kabar ini pun membuat masyarakat Baghdad menjadi gempar. Ada yang percaya dan ada pula yang tidak. Sementara Abu Nawas yang awalnya tidak memperdulikan kabar tersebut, akhirnya dibuat penasaran juga. Dan untuk membuktikan kebenarannya, Abu Nawas lalu mendatangi si tukang cukur. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambutnya. "Silahkan masuk, Tuan. Tuan pasti ingin potong rambut," kata si tukang cukur menyambutnya. "Iya, saya dengar kau adalah tukang cukur yang luar biasa. Saya ingin potong rambut supaya kelihatan lebih muda," ujar Abu Nawas. "Baik Tuan, Anda telah datang di tempat yang tepat," timpal si tukang cukur. Beberapa saat kemudian, setelah si tukang cukur selesai melakukan tugasnya, lalu ia mempersilahkan Abu Nawas untuk berkaca di cermin yang sudah disediakan. Namun, Abu Nawas tak melihat perubahan pada dirinya. Penampilanku masih terlihat sama. Katanya kalau cukur di sini bisa kembali muda. Hanya rambutku saja yang kini jadi pendek. Tapi muka saya masih terlihat tua," protes Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya hanya bisa memotong rambut, bukan memotong usia Tuan," jawab si tukang cukur. "Iya, tapi kan setidaknya biar kelihatan tampan," balas Abu Nawas tidak terima. "Begini Tuan, coba Tuan bayangkan saat usia Tuan masih muda, dengan rambut seperti ini, bukankah Tuan akan kelihatan tampan?" ujar si tukang cukur. Mendengar alasan tersebut, Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Benar juga apa yang kau katakan," ucap Abu Nawas dan pergi meninggalkan tukang cukur tersebut. Karena seringnya gagal mengerjai Abu Nawas, Baginda Raja mulai putus asa. Ia mengakui bahwa Abu Nawas terlalu cerdik untuk diperdaya. Alih-alih akan mempermalukan Abu Nawas, justru Baginda Raja sendiri yang kena getahnya. Hal inilah yang membuat geram dan ingin membalas dendam. Tapi Baginda Raja bingung harus dengan cara apa untuk mewujudkannya. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada para menteri istana, "Adakah di antara kalian yang punya cara untuk memperdayai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka semua terdiam, hanya saling tatap satu sama lain. "Salah satu dari kalian, masa tidak ada yang punya ide?" tanya Baginda Raja memastikan. "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya kami punya berbagai cara untuk menjebak Abu Nawas, tapi dia itu sangat cerdik. Takutnya nanti malah jadi bumerang, sehingga membuat Paduka menanggung malu, dan kami tak ingin itu kembali terulang," jawab salah satu menterinya. Baginda Raja pun memahami kekhawatiran mereka. Namun, tiba-tiba salah satu menteri yang lain mengusulkan suatu cara yang tidak seperti biasanya. "Paduka yang mulia, saya punya sebuah tantangan, tapi bukan jebakan. Barangkali Paduka berkenan." Mendengar hal itu, Baginda Raja merasa ragu. "Apa kamu yakin tantanganmu bisa mengerjai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ini bukan jebakan Paduka. Jadi, apa yang akan diperbuat Abu Nawas atas dasar kesadaran sendiri," jawab sang menteri. "Oh ya, coba beritahu aku, apa tantanganmu?" pinta Baginda Raja penasaran. "Begini Paduka yang mulia, kita tantang Abu Nawas mengikat sepatu di atas kepalanya. Kemudian suruh dia berkeliling kota, tapi syaratnya dia tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang yang menertawakannya. Apabila berhasil, sebagai imbalannya, dia akan menerima hadiah 1000 dinar, kata sang menteri menjelaskan. "Lalu apa untungnya bagiku?"
Yang ada saya malah tekor 1.000 dinar, ujar Baginda Raja. Tentu saja ada untungnya Paduka. Dengan cara seperti itu, Abu Nawas akan dipermalukan dan ditertawakan oleh semua orang. Pasti dia tidak akan kuat menahan emosinya. Manakala semua penduduk kota mengecek dan menertawakannya. Kalau dia sampai emosi atau membalas ejekan mereka, berarti Abu Nawas dianggap gagal. Dan atas kegagalannya, Paduka tak perlu menghukumnya, karena Abu Nawas sudah dipermalukan dan ditertawakan oleh orang-orang. Abu Nawas hanya tak berhak mendapatkan hadiahnya, kata sang menteri memberitahu. Saya sangat setuju dengan caramu. Ini sebuah ide yang sangat cemerlang. Meski bukan sebuah jebakan, tapi bisa untuk mengerjai Abu Nawas, sahut Baginda Raja kegirangan. Maka, saat itu juga Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, aku ada sebuah tantangan untukmu. Tapi, aku tidak akan memaksamu untuk melakukannya. Karena tantanganku kali ini sifatnya sukarela, tanpa ada unsur paksaan, kata Baginda Raja. Lalu, hadiahnya apa yang akan saya dapatkan bila berhasil melakukannya? Dan hukuman apa yang akan saya terima bila gagal menjalankan tantangan tersebut? Tanya Abu Nawas. Bila kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah 1.000 dinar. Tapi, bila kamu gagal, kamu tidak akan mendapatkan hukuman apapun. Cuma, kamu gagal mendapatkan hadiahnya saja, balas Baginda Raja. Apakah Paduka yakin dengan hadiah sebesar itu? Tapi tidak ada resikonya sama sekali, tanya Abu Nawas heran. Iya Abu Nawas, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, saya siap menerima tantangan Paduka. Beritahu saya apa tantangannya, timpal Abu Nawas. Tantangannya adalah ikat sepatu di atas kepalamu dan berjalan keliling kota. Tapi ada syaratnya, kamu tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang, kata Baginda Raja memberitahu. Mendengar tantangan tersebut, sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah berpikir cukup lama, Abu Nawas mulai memahami maksud di balik tantangan Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Kalau kau menolak juga tidak apa-apa, saya tidak akan memaksamu, apalagi sampai menghukummu, tutur Baginda Raja. Saya siap Paduka yang mulia, justru saya senang sekali dengan tantangan ini karena tidak ada resikonya. Tapi, untuk menjalankan tantangan ini, saya ingin ditemani Paduka. Dan saat Paduka menemani saya, Paduka harus menyamar sebagai warga biasa, pinta Abu Nawas. Wah, kebetulan sekali ini. Aku bisa menyaksikan langsung orang-orang mengejek dan menertawakan Abu Nawas, batin Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja menyetujui permintaan Abu Nawas itu. Maka pada hari itu juga, mereka berdua mulai berkeliling kota Baghdad. Ketika melewati di depan kerumunan orang-orang, mereka seketika tertawa dan mengejek Abu Nawas. Kamu sudah gila ya Abu Nawas, kenapa tidak sekalian kau makan sepatunya? Kata mereka sambil tertawa terpingkal-pingkal. Melihat hal itu, Baginda Raja juga ikut tertawa di samping Abu Nawas. Rasain kamu Abu Nawas, saya bisa dengan puas menertawakanmu, kata Baginda Raja dalam hati. Tapi dengan tenangnya Abu Nawas membalas ejekan mereka. Aku melakukan ini karena diperintahkan Paduka Raja. Orang-orang yang tadinya tertawa langsung menghentikan tawanya dan berkata, benarkah Abu Nawas? Memang terkadang Paduka Raja tidak punya otak ya. Rakyat sendiri malah dipermalukan. Mereka tidak mengetahui bahwa orang yang di samping Abu Nawas adalah Baginda Raja yang sedang menyamar. Selanjutnya Abu Nawas dan Baginda Raja melewati kerumunan orang-orang berikutnya. Melihat penampilan Abu Nawas, mereka pun tak kuasa menahan tawanya. Hai Abu Nawas, kenapa tidak sekalian kau taruh rak sepatu di atas kepalamu? Kata mereka sambil tertawa.
Aku melakukan ini karena diperintahkan Paduka Raja, jawab Abu Nawas. Mereka yang tadinya tertawa merasa iba dan berkata, bila yang kamu katakan itu benar, berarti Paduka Raja sudah sinting. Masa rakyatnya sendiri diperlakukan seperti ini? Ujar mereka. Begitulah seterusnya, setiap kali Abu Nawas ditertawakan orang-orang, ia selalu membalas dengan jawaban yang sama. Sehingga orang-orang yang tadinya menertawakannya menjadi kasihan dan berganti menghujat Baginda Raja. Tak tahan terus-terusan mendengar cemoohan dan hujatan warga, Baginda Raja menjadi emosi. Ia pun mengatakan kepada Abu Nawas untuk menyudahi tantangan tersebut. Tapi Paduka, kita kan belum masuk ke pasar. Di sana masih banyak orang-orang yang akan menertawakan saya, ledek Abu Nawas. Cukup Abu Nawas, kita pulang saja sekarang, ucap Baginda Raja. Ternyata tidak mudah mengerjai Abu Nawas. Ia punya 1000 akal untuk membalikan keadaan. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja harus menanggung akibatnya. Orang-orang bukannya menertawakan Abu Nawas, mereka justru malah menghujat Baginda Raja. Akhirnya, Abu Nawas pulang dengan membawa hadiah uang 1000 dinar. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dengan sigap, para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan Baginda Raja. Tuan Abu, Anda diminta datang ke istana sekarang juga, perintah para pengawal istana. Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. Apakah tidak bisa menunggu besok saja? Aku sedang malas keluar, tukas Abu Nawas. Ini titah Paduka Raja, Tuan. Tuan Abu harus mematuhinya, balas si pengawal. Maka dengan berat hati Abu Nawas memenuhi panggilan Raja untuk datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgasananya. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku, jawab Baginda Raja. Oh, begitu. Hamba siap menemani Paduka, sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota di sana. Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. Domba-dombanya sehat dan gemuk-gemuk. Anak itu pasti pandai merawatnya, kata Baginda Raja dalam hati. Karena merasa penasaran, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. Abu Nawas, coba kau tanya anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya, bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas. Siap Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala. Boleh saya tanya sesuatu? Ucap Abu Nawas. Boleh, silahkan Tuan, jawab si anak. Domba-dombamu sehat dan gemuk, kamu kasih makan apa? Tanya Abu Nawas. Domba yang mana dulu nih, yang hitam atau yang putih? Kata si anak balik bertanya. Domba yang hitam dulu deh, jawab Abu Nawas. Oh, kalau yang hitam, dia makannya rumput basah, balas si anak. Lalu, kalau domba yang putih, kamu kasih makan apa? Tanya Abu Nawas kembali. Yang putih juga sama, dia makannya rumput basah, jawab anak gembala.
Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia bertanya kembali, "Domba-domba ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu ya?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu, yang hitam atau yang putih?" balas si anak gembala. Dengan sedikit kesal, Abu Nawas berkata, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam banyak, 10 kilogram per tahun," jawab si anak gembala. "Lalu, kalau domba yang putih berapa kilogram per tahunnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Yang putih juga sama Tuan," jawab si anak gembala. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya, ia pun kembali bertanya, "Apakah domba-domba itu menghasilkan susu?" Si anak gembala menjawab, "Domba yang mana duluan, yang hitam atau yang putih?" dengan nada kesal. Abu Nawas membalas, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam, alhamdulillah, selalu menghasilkan susu Tuan," jawab si anak gembala. "Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu?" tanya Abu Nawas. "Yang putih juga sama Tuan, tiap bulan pasti menghasilkan susu," jawab si anak. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala. "Woi bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan domba putih, kalau ternyata jawabannya sama saja?" Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya. Lalu dengan bibir bergetar, si anak menjawab, "Maaf Tuan, soalnya domba yang hitam itu adalah milik saya Tuan." Mendengar alasan si anak gembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. "Oh, begitu rupanya. Maafkan saya ya, habisnya saya tadi sempat emosi." "Lalu, kalau yang putih punya siapa nak?" tanya Abu Nawas penuh kelembutan. "Yang putih juga milik saya Tuan," jawab si anak. Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. "Dasar bocah sialan," gerutu Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut.